Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan setiap tanah hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan membuat hidup setiap kita berharga di matanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya, dan ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kasih Tuhan, Kau membuat hidup kami
berharga. Kau memberi kekuatan, Kau menyertai hidup kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu pagi hari ini akan membuat setiap hidup kami diperbaharui di dalam-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap hidup kami sudah dimampukan Tuhan pagi hari ini. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Coba kita perhatikan dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Perhatikan di sana teman-teman. Perhatikan ya. Ini menarik teman-teman. Karena kita ini buatan Allah, jadi kita ini buatan Allah ya, di creation, new creation, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wow. Nah teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan mau kita itu setelah dijadikan Kristus sebagai ciptaan yang baru, atau ciptaan yang baru, new creation, Tuhan mau kita itu melakukan pekerjaan yang baik, yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kenapa? Karena kita adalah buatan Allah. Dijelaskan di sana yang ayat yang 10, karena kita ini adalah buatan Allah. Menegaskan bahwa asal usul kita bukan kebetulan. Kita adalah karya tangannya. Jadi teman-teman harus pahami, saya dan saudara adalah hasil dari karya tangan Kristus tadi. Jadi kita ini kalau ibaratkan kita pencipta sebuah robot, kita ini sebagai pengendali robot tadi, yaitu kita pegang remote kontrolnya. Sama, kita itu ciptaan Allah, kita itu yang dibuat oleh Allah, jadi remote kontrolnya Dia sebetulnya. Tetapi karena kita punya kehendak bebas, kadang-kadang kita salah langkah, kadang-kadang kita justru mengutamakan kepentingan kita, bahkan kita justru sering mengabaikan Tuhan. Ini salah. Tetapi firman Tuhan hari ini menegaskan supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Implikasinya adalah martabat manusia berasal dari pencipta, bukan dari status prestasi atau penilaian orang lain. Makanya kita perlu melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Kita review hidup kita hari-hari ini, apa yang sudah kita kerjakan dalam rumah tangga kita. Apakah engkau kasar dengan istrimu? Apakah engkau pernah tampar istrimu? Atau kau justru sebaliknya tidak ngomong-ngomongan? Atau justru engkau melakukan hal yang di luar firman Tuhan? Atau justru maaf, Anda melakukan dosa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Nah ini bahaya sekali teman-teman. Pekerjaan baiknya itu gak usah harus di luar sana dulu. Di rumah tangga dulu. Apa yang udah kita buat dalam rumah tangga kita? Apa yang udah kita bangun dalam rumah tangga kita? Adakah misbah doa di sana sebagai bukti kalau kita manusia baru? Ada nggak kita saling memaafkan? Ada nggak kita saling mengampuni? Ada nggak kita saling perhatian dalam rumah tangga? Ada nggak seperti begitu?
Kadang-kadang kita pintar berkhotbah, pintar pelayanan, di luar ngomongnya hebat, tapi rumah tangga diabaikan. Kadang-kadang seperti begitu. Ini miris. Maka kita melakukan pekerjaan yang baik bukan cuma kita di luar sana. Kalau kita di dunia pekerjaan kita seperti orang yang dihormati, dihargai, orang yang diajeni katanya. Tetapi justru di rumah tangga kita menjadi orang yang ditakuti atas anak-anak kita, bahkan istri kita. Wah, ini miris teman-teman. Pekerjaan baik itu simpel saja. Kita itu bisa membawa damai di tengah-tengah keluarga kita dulu. Gak usah di luar sana, di tengah-tengah keluarga kita dulu aja. Bagaimana reaksi orang-orang di sekitar kita? Ayah orang tua kita, ayah papa mama kita, adik-adik kita, atau istri atau anak kita, bagaimana reaksi mereka terhadap kita? Atau justru mereka punya pandangan yang negatif tentang kita? Nah, ini keliru. Maka daripada itu teman-teman, kita di sini adalah ciptaan Allah yang telah dibuat oleh Allah sendiri, maka kita harus melakukan pekerjaan baik. Perhatikan ayat 11 karena ayat yang 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi zaman dulu kita mungkin tidak bisa melakukan pekerjaan yang baik. Zaman sekarang kita mari kita bangun hidup, kita bangun iman kita bangun hidup kita lebih baik lagi dari hal-hal yang kecil. Mungkin kata-kata maaf kepada istri, kepada anak, itu sangat penting sekali. Nah teman-teman, perhatikan yang kedua adalah diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya adalah ini sebuah frasa dalam Kristus Yesus menunjukkan hubungan yang menyeluruh dengan Kristus, bukan sekedar pengakuan intelektual tetapi kehidupan yang ditautkan kepadanya. Jadi dalam sekali. Jadi di sini dikatakan kita diciptakan buatan Kristus, ternyata di sana itu bukan cuma sekedar kata-kata intelektual tetapi adalah kehidupan yang ditautkan kepadanya. Artinya apa? Kita itu berharga loh teman-teman. Bayangkan, sangat berharga. Masa kita nggak mau melakukan pekerjaan yang kecil aja, yang baik aja. Baik dalam rumah tangga kita, di gereja, paling penting juga dalam rumah tangga kita dulu. Itu dulu teman-teman. Supaya kita apa? Supaya kita tuh nggak banyak bohongnya gitu loh. Kita supaya jangan terlalu banyak bohong. Di luar kita berkata kita harus begini, harus begitu. Di luar kita berkata kita harus seperti ini, seperti itu. Tapi kita di rumah tangga, kita nggak bisa mempraktekannya. Kan ini nggak balance gitu. Maka daripada itu kita jangan banyak bohong dalam kehidupan. Jangan banyak sandiwaranya lah. Hidup kita jangan banyak sandiwaranya. Bagaimana kita di rumah tangga, seperti itu juga kita di luar sana. Jangan kita di luar dihormati, tapi di rumah tangga kita nggak dihargai. Nah ini nggak baik juga. Saya pikir itu poin pentingnya. Tuhan Yesus memberkati.